Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kembali lagi pada mata pelajaran yaitu simulasi komunikasi digital, di mana pada kesempatan kali ini yang akan kita buat yaitu pembuatan slide untuk presentasi. Jadi artinya di sini pada saat kita mempresentasikan itu nanti yang kita gunakan adalah dengan menggunakan media digital. Nah, dalam pembuatan media digital ini ada beberapa aplikasi yang diberikan, yang ada, dan kita tinggal memilih, di mana kesemuanya ini memiliki tujuan utama yang sama, yaitu untuk mempermudah di dalam kita mempresentasikan suatu makalah, mempresentasikan suatu tugas, dan sebagainya. Adapun jenis-jenis aplikasi presentasi, ini yang pertama adalah Microsoft PowerPoint. Ini biasanya sudah sering digunakan oleh operator di saat kita mempresentasikan suatu makalah, mempresentasikan suatu tugas. Nah, Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint ini sebetulnya adalah bawaan daripada aplikasi Microsoft Office. Jadi Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk mempresentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi Microsoft Office, di mana Microsoft Office itu ada Microsoft Word, Excel, Access, dan lain sebagainya. Nah, PowerPoint ini berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem operasi Apple Mac OS. Meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Xenix. Dimulai pada versi Microsoft Office System 2003, Microsoft mengganti nama dari sebelumnya Microsoft PowerPoint menjadi Microsoft Office PowerPoint. Kemudian aplikasi yang berikutnya yaitu OpenOffice Impress. OpenOffice Impress ini dari Sun Microsoft Microsystem. Ini adalah suatu perangkat lunak untuk membuat presentasi multimedia efektif. Nah, presentasi pada aplikasi ini akan tampil dengan seni klip 2 dimensi dan 3 dimensi, bahkan dengan animasi serta perlengkapan gambar. OpenOffice Impress ini mempunyai suatu cakupan yang lebih lengkap dari gambar perlengkapan pembuatan diagram yang mudah dalam pembuatannya. Fasilitas animation dan efek menghidupkan presentasi yang akan ditayangkan, di mana Fontworks-nya ini menyediakan huruf-huruf yang menarik, baik itu format 2 dimensi maupun 3 dimensi untuk gambar teksnya. Kemudian aplikasi presentasi yang berikutnya yaitu Presentation X3. Presentation X3 ini bawaan dari Corel Corporation. Ini mempunyai fitur lengkap yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah usulan proyek, laporan-laporan, dan demonstrasi yang interaktif di dalam presentasi multimedia yang lain, di mana presentasi X3 ini memiliki kemampuan untuk mengekspor file presentasi ke format PDF. Aplikasi yang berikutnya yaitu StarOffice Impress. StarOffice Impress dari Sun Microsystem ini adalah suatu perangkat lunak untuk membuat multimedia efektif presentasi yang tampil dengan seni klip 2 dimensi maupun 3 dimensi dan perlengkapan gambar yang lainnya.
Perangkat lunak ini diluncurkan untuk menunjukkan animasi dan efek yang lebih menghidupkan dalam suatu presentasi. Jenis hurufnya ini di sini ada 2 dimensi dan 3 dimensi, serta gambar yang 3 dimensi ini akan lebih terasa hidup. Star Office Impress ini bisa kita gunakan sebagai alternatif dalam membuat presentasi karena perangkat lunak ini menggunakan kemampuan untuk membuat flash. Presentasi yang berikutnya adalah K-Presenter. Ini digunakan untuk membuat dan menyajikan suatu presentasi. Dengan sejumlah fasilitas yang ditawarkan, ini sejajar dengan Microsoft PowerPoint, di mana K-Presenter manakala harus memberikan presentasi ini dirancang untuk menjadi PowerPoint-nya KDE. Apa itu KDE? KDE itu adalah K-Desktop Environment. Nah, ini dapat menjadi keunggulan terutama untuk memikat para pemakai PowerPoint yang ingin beralih ke OS-nya Linux. Jadi Linux itu bentuknya free OS-nya. Nah, dari kesekian ini yang paling banyak kita gunakan selama ini dan mungkin kita terbiasa. Ini yang kita gunakan adalah Microsoft Office PowerPoint. Sehingga pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas, meskipun pada saat kalian masih di SMP itu sudah dibahas, ini hanya sekedar mengingatkan apa saja sih yang sering digunakan pada perangkat lunak aplikasi, khususnya pada Microsoft Office PowerPoint. Nah, yang pertama adalah title bar, di mana di sini untuk menampilkan nama file yang sedang aktif atau terbuka. Fitur yang berikutnya adalah type file. Ini tombol untuk mengaktifkan backstick, yang dimana di dalamnya terdapat perintah yang berhubungan dengan pengelolaan dokumen seperti menyimpan, mencetak, dan beberapa fitur lainnya. Kemudian ada Quick Access Toolbar. Ini terdapat kumpulan tombol perintah yang sering digunakan, di mana di dalamnya ada Shift, Undo, Redo, dan sebagainya. Kemudian ada tab ribbon. Ini terdiri dari beberapa tab yang mengorganisasikan berbagai perintah, di mana masing-masing tab ini terdiri dari beberapa grup dan setiap grupnya ini terdiri dari beberapa tombol perintah. Kemudian yang berikutnya itu ada tombol ribbon option and help. Tombol ribbon option ini digunakan untuk menentukan tampilan ribbon yang akan digunakan. Sedangkan tombol help ini digunakan untuk mencari tutorial cara menggunakan Microsoft Word 2016. Nah, ini sudah tinggi sekali. Ada juga tombol sign in. Ini tombol tambahan. Ini digunakan untuk melakukan integrasi dengan beberapa aplikasi, salah satunya adalah SkyDrive. Kemudian ada group. Ini merupakan isi dari tab ribbon yang dimana berisi beberapa tombol perintah untuk menjalankan perintah tertentu. Kemudian ada tombol expand. Digunakan untuk memunculkan kotak dialog setiap grup yang berisi berbagai fitur dan perintah. Berikutnya lembar kerja. Tempat untuk mengetik dan mengelola teks serta menambahkan konten lainnya seperti gambar, tabel, grafik, dan lain-lain. Ini fungsi daripada lembar kerja. Ada juga Quizlet. Ini adalah tampilan beberapa lembar kerja. Kemudian status bar. Ini merupakan bagian yang berisi informasi tentang halaman yang sedang aktif seperti nomor urut halaman dan jumlah halaman.
Kemudian ada tombol Notice and Comment. Ini digunakan untuk memunculkan kolom note dan komennya. Berikutnya ada Zoom Level. Ini digunakan untuk mengatur tampilan ukuran lebar kerja daripada Microsoft PowerPoint. Ini bukan Microsoft Word tapi PowerPoint. Kemudian ada View Mode. Ini merubah tampilan kerjanya. Itu tadi adalah beberapa aplikasi, fitur-fitur dari beberapa aplikasi, salah satunya adalah Microsoft Office PowerPoint. Nah, berikutnya yang akan kita bahas yaitu menganalisis fitur dari pembuatan slide pada Microsoft PowerPoint. Slide, apa itu slide? Slide itu adalah lembar kerja yang ada pada Microsoft PowerPoint. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau ini gambar kosongnya daripada Microsoft PowerPoint. Kemudian ada Quick Access Toolbar. Ini adalah kumpulan tombol pintas. Ini yang sering digunakan untuk perintah umum. Ini contohnya ada Save, Undo, dan Redo seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Sedangkan Ribbon, kumpulan beberapa tab yang sudah disusun. Ada Home, Insert, Design, dan sebagainya. Ini contoh untuk gambarnya. Di sini ini adalah perintah daripada Quick Access Toolbar, itu berada di atas. Sedangkan yang di bawah ini adalah bagian daripada Ribbon. Nah, ini adalah Ribbon. Kemudian bagaimana kita mengelola dari suatu slide? Untuk mengelola suatu slide ini berarti melakukan duplikasi slide, memindahkan slide, menghapus slide, menambah slide, dan mempublikasikan slide. Artinya di sini kita mulai daripada membuat, menduplikasikan, kemudian memindahkan, bahkan menghapus, sampai bagaimana kita mempublikasikan daripada slide pada saat kita mau presentasi. Nah, untuk desain tema dan latar belakang ini sangat berpengaruh sekali, karena ini akan menjadikan tampilan slide menjadi lebih menarik. Jadi artinya di sini supaya background atau tampilan nantinya slide itu akan sangat menarik, sehingga orang yang melihat itu akan merasa nyaman atau merasa senang dengan presentasi yang kita sampaikan. Adapun langkah-langkahnya yaitu pada tab desain, pilih kelompok themes dan pilih sesuai dengan keinginan. Artinya di sini backgroundnya apa yang akan kita inginkan. Kemudian pada tab desain, pilih kelompok varian format background dan kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, ini salah satu contohnya, yaitu untuk desainnya mana yang akan kita pilih. Nah, ini desain-desainnya mana yang akan kita pilih. Kemudian hyperlink ini digunakan untuk menghubungkan slide yang satu dengan yang lainnya. Bahkan bisa kita menghubungkan dengan suatu alamat website. Jadi artinya di sini kita akan memperingkas suatu presentasi yang tidak harus semuanya kita tampilkan dalam satu file. Tetapi di sini bisa kita ambil dari beberapa file, cukup kita hubungkan salah satunya dengan media hyperlink. Nah, gambar contoh daripada hyperlink ini seperti tampilan gambar. Nah, ini ada seperti gambar bumi, kemudian ada tulisan linknya. Ada transisi. Nah, ini sangat penting juga. Ini merupakan efek khusus yang terjadi ketika perpindahan dari slide satu ke slide yang lain ketika ditayangkan. Artinya di sini tidak sebatas monoton. Banyak sekali beberapa pilihan daripada transisi ini. Artinya di sini pada saat kita mempresentasikan itu tampilan yang ada pada layar pada saat bergantian dari layar satu ke layar yang lain atau slide satu ke slide yang lain, ini nanti ada beberapa model.
tidak hanya sebatas satu kemudian ganti, tetapi diselingi dengan beberapa animasinya. Berikutnya adalah animasi. Di sini menambahkan efek animasi yang digunakan untuk menarik perhatian daripada audiens ke teks atau objek tertentu, sehingga konten presentasi kita ini lebih mudah untuk dimengerti. Nah, ini juga hampir mirip dengan transisi. Hanya saja kalau transisi itu dalam satu slide, tetapi kalau kita menggunakan animasi, ini sifatnya adalah beberapa, mungkin di dalam satu slide itu ada beberapa paragraf atau ada beberapa gambar. Nah, ini bisa kita buat animasinya. Sedangkan media ini memungkinkan untuk menjalankan berbagai jenis media pada saat melakukan presentasi. Bisa kita menambahkan atau menyisipkan video, audio, bahkan dengan screen recording. Artinya di sini kita bisa menambahkan di dalam Microsoft PowerPoint itu bisa kita tambahkan dalam bentuk video, audio, gambar, atau screen recordingnya. Ini untuk tampilan daripada media. Nah, ini kita bisa lewatnya adalah di insert. Nah, bagaimana untuk membuat slide dalam suatu yang kita siapkan untuk membuat suatu presentasi? Yaitu yang pertama, kita buka slide presentasinya, yaitu dengan cara klik start, pilih PowerPoint, dan pilih blank presentation. Nah, ini silakan Anda pilih ini gambar urut-urutan daripada bagaimana kita membuka slide presentasi. Setelah itu kita bisa memilih tema. Nah, saat Anda membuka PowerPoint, ini Anda akan melihat beberapa tema dan template bawaan. Nah, tema sendiri ini adalah desain slide yang berisi warna, font, dan efek khusus yang sesuai seperti bayangan, pantulan, dan masih banyak lagi. Pada PowerPoint ini, pada tab file, pilih baru, kemudian pilih dari tema yang sudah diberikan. Nah, PowerPoint ini memperlihatkan pratinjau tema dengan variasi warna 4 untuk memilih di sebelah kanannya. Kemudian klik buat dan ambil ragam warna, lalu klik buat. Nah, ini contoh tampilan pada saat untuk membuka PowerPoint-nya. Jadi kita memilih tema daripada PowerPoint. Kemudian bagaimana kita menyisipkan slide baru? Nah, di tab beranda, klik bagian bawah slide baru, lalu pilih salah satu tata letak slide-nya. Nah, ini contoh. Ini bisa kita lihat gambarnya. Kemudian menyimpan presentasi. Kalau kita sudah membuat, baru kita akan menyimpan presentasi. Yaitu pada tab file, pilih simpan, kemudian pilih dan cari ke folder. Nah, dalam kotak nama file, ketikkan nama presentasi Anda, kemudian pilih simpan. Jika Anda sering menyimpan file pada folder tertentu, Anda bisa menyematkan path tersebut sehingga selalu tersedia sebagaimana diperlihatkan di bawah ini. Contoh. Kemudian menambahkan teks. Nah, untuk menambahkan teks, klik tempat penampung teks dan mulailah mengetik. Ini contohnya. Jadi pada saat kita sudah menentukan tema, ini biasanya kita tinggal memasukkan daripada teks atau tulisan yang akan kita masukkan di dalam Microsoft PowerPoint. Berikutnya memformat teks. Nah, di sini kita akan menentukan beberapa, mungkin bisa dalam bentuk fontnya, warnanya, dan sebagainya. Langkah yang pertama adalah pilih teks. Kemudian di bawah alat menggambar, pilih format. Kemudian lakukan salah satu hal berikut untuk mengubah warna. Ini bisa pilih isian teks, lalu pilih warna.
Untuk merubah warna kerangka bentuk teks Anda, pilih kerangka teks lalu pilih sebuah warna. Nah, ini artinya digunakan untuk menerapkan bayangan, pantulan, cahaya, kemiringan, rotasi, transformasi. Ini bisa kita menggunakan dengan efek teks. Nah, ini untuk menyisipkan daftar isi dan menyisipkan daripada hyperlink. Ini contohnya. Sedangkan untuk navigasi keluar, kita bisa, yaitu dengan cara membuatnya klik insert, kemudian save, kemudian pilih multiple. Nah, ini kemudian kita berikan efeknya. Nah, contoh. Nah, untuk melihat hasil sementara dari apa yang kita buat, ini kita bisa menggunakan dengan tombol F5. Artinya di sini hanya sementara aja. Jadi, apa yang kita buat, apa yang kita tulis dalam Microsoft PowerPoint, ini salah satunya untuk melihat sementaranya dengan menggunakan tombol F5. Sedangkan untuk menyampaikan presentasinya, langkahnya pada tab peragaan slide, lakukan salah satu hal berikut, yaitu untuk memulai presentasi pada slide pertama, mulai peragaan slide dari klik awal. Jika Anda tidak berada di slide pertama, Anda ingin memulai dari posisi Anda, bisa dari slide saat ini. Jika Anda ingin menyampaikan ke orang lain tidak berada di tempat, ini bisa disajikan dalam bentuk online untuk menyetel presentasi di webnya. Nah, ini adalah beberapa penjelasan mengenai presentasi. Saya yakin kalian semuanya pasti sudah pernah mencoba di saat kalian di bangku SMP. Nah, di sini saya berikan tugas ya. Silahkan Anda kerjakan itu di buku kalian. Jadi di buku aja ya, jangan di kertas. Kumpulkan minggu depan aja pada saat pembelajaran daring. Sekalian nantinya kalian persiapkan, kalian belajar untuk minggu depan untuk mata pelajaran Simkomdik. Ini akan kita lakukan ulangan online. Jadi untuk minggu depan Simkomdik itu akan kita lakukan ulangan untuk yang pertama dengan menggunakan Google Form. Anda tinggal memilih, menjawab secara online. Oleh karena itu, persiapkan dan belajar. Mungkin pada pertemuan pagi ini cukup sampai di sini. Sekali lagi, jaga kondisi, tetap semangat belajar, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat